Para keluarga penerima manfaat BPNT pada saat ini itu sudah bergembira karena BPNT sudah dicairkan oleh Kementerian Sosial. Untuk yang melalui KKS atau melalui Himbara sudah dicairkan selama 2 bulan untuk alokasi Maret dan April, sedangkan untuk yang melalui PT Pos Indonesia dicairkan 3 bulan untuk alokasi April, Mei, dan Juni. Nah, pastinya pada saat ini itu menjadi sebuah hal yang menggembirakan, tetapi masih banyak pertanyaan dari para keluarga penerima manfaat BPNT. Kenapa yang di PT Pos Indonesia 3 bulan sedangkan yang di KKS itu 2 bulan? Apa penyebabnya dan kenapa itu bisa terjadi? Untuk lebih jelasnya, mari saksikan video penjelasan saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Taufik AJK. Apa kabarnya para teman sosial, para sobat sosial, para pemirsa, dan para penonton setia channel saya ini yang pada saat ini melaksanakan aktivitas? Saya doakan semoga segala aktivitasnya lancar dan selalu diberi kesehatan. Para pemirsa, pada saat ini bantuan sosial di tahun 2023 ini disalurkan oleh Kementerian Sosial, khususnya pada saat ini yang sudah terpantau jelas untuk yang pencairan BPNT sampai dengan alokasi Januari, Februari, Maret, dan April sudah dicairkan oleh Kementerian Sosial dan hal tersebut sudah terpantau dicairkan untuk seluruh Himbara. Sedangkan untuk yang melalui PT Pos Indonesia pada saat ini juga sudah terpantau dicairkan oleh Kementerian Sosial dari bulan Januari, Februari, dan Maret. Dan pada saat ini juga untuk pencairan alokasi April, Mei, dan Juni juga sudah disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Artinya pada saat ini terlihat perbedaan melalui KKS itu sudah dicairkan di tahun 2023 ini selama 4 bulan totalnya, dan untuk yang melalui PT Pos Indonesia sudah total selama 6 bulan. Ya, setiap pencairan melalui KKS langsung 2 bulan, melalui PT Pos Indonesia sekaligus 3 bulan. Dan pastinya juga itu menjadi sebuah pertanyaan, karena dari yang dicairkan itu kalau melalui KKS selama 2 bulan totalnya itu KPM mendapatkan Rp400.000, melalui PT Pos Indonesia totalnya itu Rp600.000 karena disalurkan langsung sekaligus 3 bulan. Ya, para pemirsa, pertanyaan-pertanyaan pada saat ini itu pastinya menjadi sebuah hal yang membingungkan bagi para keluarga penerima manfaat, karena pastinya para keluarga penerima manfaat seluruh wilayah Indonesia ini berharap tidak ada perbedaan, karena ada perbedaan, ada jumlah nominal yang tidak sama, ada yang sampai 4 bulan dan pada saat ini ada yang sekaligus sampai dengan 6 bulan pencairan BPNT-nya. Untuk lebih jelasnya pada saat ini saya akan menyampaikan, dan ini perlu diketahui oleh para keluarga penerima manfaat agar bisa mendapatkan sebuah pencerahan informasi dan tidak membingungkan bagi para keluarga penerima manfaat BPNT. Ya, para pemirsa, saya akan menyampaikan dan memberi penjelasan sebelum itu kepada para pemirsa yang menyaksikan channel saya ini yang belum melakukan like, subscribe, dan share. Mohon dukungannya sekali lagi agar channel saya ini terus berkembang dan saya bisa terus menyapa dan menyampaikan informasi penting, informasi terpercaya, informasi akurat, dan informasi berharga lainnya. Dan tonton video ini sampai selesai, jangan di skip supaya mendapatkan informasi yang utuh dan tidak menimbulkan gagal paham. Para pemirsa, pada saat ini pencairan BPNT itu sudah terlihat melalui KKS dicairkan oleh Kementerian Sosial untuk seluruh Himbara, dan terpantau alokasi Maret dan April dicairkan sekaligus 2 bulan dengan total sejumlah Rp400.000. Untuk yang BPNT melalui PT Pos Indonesia alokasi April, Mei, Juni langsung sekaligus 3 bulan dengan total Rp600.000. Artinya ada perbedaan antara yang dicairkan melalui KKS dan juga yang dicairkan melalui PT Pos Indonesia. Ada perbedaan nominal pastinya, itu yang menjadi sebuah pertanyaan dari para keluarga penerima manfaat. Dan juga ada hal yang tidak bisa dicerna ataupun tidak mendapatkan informasi yang jelas dari para keluarga penerima manfaat. Bertanya-tanya, kenapa informasi yang kami dapatkan bahwasanya BPNT itu sudah dicairkan langsung
untuk bulan Juni sampai dengan bulan Juni, sementara yang melalui KKS itu sampai dengan bulan April. Kenapa? Apa yang terjadi? Kenapa yang PT Pos itu sampai bulan Juni, melalui KKS sampai dengan bulan April? Ya, hal tersebut pada saat ini itu menjadi sebuah hal yang lumrah dipertanyakan oleh para keluarga penerima manfaat. Karena pastinya para KPM itu berharap untuk pencairan itu dilakukan serentak dan tidak ada perbedaan. Ya, sebelum saya menyampaikan informasinya lebih jelas dan lebih lanjut, perlu diketahui oleh para keluarga penerima manfaat. Untuk para KPM yang dicairkan BPNT-nya melalui KKS yaitu adalah para KPM yang memang betul-betul memiliki KKS dan tidak ada permasalahan dengan datanya yang ada di DTKS dan juga datanya yang ada di Himbara. Artinya prosesnya sudah berjalan dan proses-prosesnya itu pada akhirnya bantuan BPNT-nya itu bisa ditransfer ataupun diisi saldonya oleh Kementerian Sosial dan tidak ada yang menjadi penghambat dalam pencairan ke KKS dari KPM tersebut. Karena pada saat ini juga ditemukan untuk yang KPM memiliki KKS ada yang tidak selesai prosesnya atau prosesnya terhambat dan itu tertera keterangannya di SISNG yaitu gagal cek rekening, yang artinya KPM tersebut tidak mendapatkan BPNT dan saldonya itu nol. Ya, pada saat ini Kementerian Sosial semenjak tahun 2022 akhir yang lalu itu terus melakukan pembaharuan data dan juga mengisi kuota yang ada untuk BPNT dengan jumlah total 18,8 juta KPM. Nah, dari data-data tersebut, Kementerian Sosial itu menghimpun datanya yaitu pada saat ini diberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah dan juga kepada masyarakat. Untuk yang melalui pemerintah daerah, usulannya itu bisa diusulkan melalui aplikasi SISNG yang dimiliki oleh aparat desa dan juga dinas sosial kabupaten kota maupun para pendamping sosial. Sedangkan yang untuk usulan masyarakat itu bisa diusulkan secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos dan itu tersedia di Play Store dan para masyarakat itu bisa mendownload aplikasi Cek Bansos tersebut setelah diverifikasi dan disetujui oleh Kementerian Sosial. Nah, di aplikasi Cek Bansos tersebut, para keluarga penerima manfaat, para masyarakat itu bebas untuk mengusulkan siapa saja yang dianggap layak sebagai penerima bantuan sosial seperti BPNT. Tapi itu keputusan mutlaknya tetap ada di Kementerian Sosial berdasarkan dari verifikasi data yang disampaikan kepada Kementerian Sosial. Ya, para pemirsa, setelah diusulkan dan disetujui oleh Kementerian Sosial, data-data usulan dari pemerintah daerah dan juga usulan dari masyarakat itu ada yang disetujui oleh Kementerian Sosial dan pada saat ini dan juga pada akhir tahun yang lalu terpantau bahwasanya itu termasuklah KPM-KPM baru yang tidak memiliki KKS. Nah, prosesnya itu Kementerian Sosial ingin segera bisa mencairkannya kepada para KPM yang diusulkan oleh pemerintah daerah maupun yang diusulkan oleh masyarakat. Dan untuk merealisasikannya dengan segera, itu Kementerian Sosial memutuskan pencairannya itu melalui PT Pos Indonesia untuk para KPM yang terhitung dan terdaftar sebagai penerima baru. Karena kalau melalui KKS pastinya itu membutuhkan waktu karena pencetakan KKS itu bukanlah di Himbara daerah yang ada di kabupaten kota masing-masing, tetapi itu langsung dari Himbara pusat. Pastinya itu membutuhkan waktu dan membutuhkan proses. Nah, menindaklanjuti dan mempertimbangkan hal tersebut, itulah Kementerian Sosial mengambil langkah dicairkan melalui PT Pos Indonesia. Pastinya itu bisa segera didapatkan oleh para KPM setelah disetujui dan bisa mendapatkan bantuannya. Ya, para pemirsa, dan pada beberapa waktu yang lalu juga semenjak tahun 2022 jika Kementerian Sosial mencairkan BPNT itu melalui PT Pos Indonesia itu selalu disalurkan sekaligus 3 bulan, artinya dirapel dan KPM itu mendapatkan totalnya itu sebesar Rp600.000. Ya, hal tersebutlah
yang pada saat ini membedakan antara pencairan melalui PT Pos Indonesia dan juga yang melalui KKS ya. Kalau untuk yang KKS itu para KPM dicairkan semenjak tahun ini secara tunai dan dirapel atau dicairkan sekaligus 2 bulan, dan untuk yang melalui PT Pos Indonesia dicairkan sekaligus 3 bulan dengan jumlah total Rp600.000 ya. Pastinya pada saat ini ada perbedaan ya. Kalau untuk yang melalui KKS itu sebesar Rp400.000 dan terhitung sampai dengan bulan April, dan untuk yang melalui PT Pos itu sampai dengan bulan Juni. Artinya pada saat ini untuk yang melalui KKS, yang BPNT-nya itu belum dicairkan oleh Kementerian Sosial untuk alokasi bulan Mei dan juga bulan Juni. Nah, hal ini sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan dari para keluarga penerima manfaat saat mendapatkan informasi bahwasannya BPNT itu dicairkan sampai dengan bulan Juni. Ya, artinya pada saat ini para KPM itu bisa mendapatkan informasi yang jelas bahwasanya nanti akan dicairkan kembali oleh Kementerian Sosial untuk alokasi Mei dan Juni ya. Dan ini adalah sebuah informasi, dan para KPM yang sudah mencairkan BPNT-nya melalui KKS itu pastinya tidak lagi mendapatkan BPNT-nya yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Ya, para pemirsa, pada saat ini Kementerian Sosial terus melakukan upaya-upaya dan juga diharapkan untuk yang pencairan BPNT alokasi Mei dan Juni melalui KKS itu diharapkan oleh KPM itu bisa dicairkan juga segera sama dengan yang dicairkan melalui PT Pos Indonesia. Ya, pastinya itu adalah doa dan harapan dari para keluarga penerima manfaat BPNT yang ada di seluruh Indonesia. Ya, semoga yang saya sampaikan ini bisa dicerna, bisa dipahami oleh para pemirsa dan para keluarga penerima manfaat biar tidak menjadi hal yang membingungkan dan tidak menjadi simpang siur. Sekali lagi saya sampaikan bahwasanya untuk melalui KKS itu dicairkan sampai dengan April, sedangkan yang dicairkan untuk bulan Juni itu yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia, dan para keluarga penerima manfaat itu menerima salah satunya. Dan yang untuk melalui PT Pos Indonesia yaitu para KPM yang tidak memiliki KKS dan terhitung sebagai penerima baru, dan itu dimulai di tahun 2023 ini dan juga di akhir tahun 2022 yang lalu. Ya, para pemirsa, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi sebuah pencerahan informasi yang bermanfaat, informasi yang berharga, dan para keluarga penerima manfaat tidak bingung dalam mencerna informasi yang saya sampaikan. Semoga hal ini bisa bermanfaat dan para KPM dan para pemirsa bisa saling berbagi informasi agar tidak terjadi hal-hal yang membuat kesimpang siuran informasi. Ya, para pemirsa, bagi yang pertama kali menyaksikan channel saya ini yang belum melakukan like, subscribe, dan share, mohon dukungannya agar channel saya ini terus berkembang dan saya bisa terus menyapa dan menyampaikan informasi penting, informasi terpercaya, informasi akurat, dan informasi berharga lainnya. Terima kasih sudah menonton, saya ucapkan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.